Yo, balik lagi bareng gue Lur. Alur cerita film kali ini akan bercerita tentang seorang anak kecil yang berusaha membuat perayaan Natal saat musim panas di bulan Agustus. Apakah perayaannya itu berhasil? Tapi sebelumnya gue sangat menyarankan lu nonton filmnya ya Lur. Kalau nonton filmnya tuh ada latar musik-musik Christmasnya gitu, yang bikin nuansanya kayak lagi Natal beneran. Yuk langsung aja kita subscribe dan film dibuka dengan latar pemandangan yang dimana di sana ada seorang anak kecil yang sedang melakukan perjalanan bersama dengan kedua orang tuanya. Anak ini bernama Claire dan ini mamanya nih bernama Abby dan bapaknya bernama Jacob. Dalam perjalanan kita bisa lihat si Claire yang periang dan cerdas. Dan dalam perjalanan untuk liburan musim panasnya itu, si Claire mendokumentasikan setiap hal yang dia lihat untuk proyek film dokumenternya Lur. Itulah kenapa dia gak pernah ngelepasin kameranya. Projecting? Scene beralih ke salah satu hotel, di mana di sana ada seorang kakek tua, pemilik hotel bernama Lauren, yang sepertinya sedang menyambut tamu. Dan si Lauren ini kakeknya si Claire Lur. Kedepan kita akan sebut dia si kakek. Dan ini adalah Otto, salah satu karyawan setianya si kakek. Si Claire pun tiba di hotel kakeknya. Biasanya, si Claire datang ke hotel itu hanya di musim dingin untuk merayakan Natal bersama keluarga besarnya, Lur. Oleh karena itu, si kakek agak sedikit heran, kok tumben-tumbenan gitu ya, mereka sekeluarga tuh datang mengunjungi si kakek di musim panas. Setelah sampai di hotel, si Claire langsung berlari ke arah hutan untuk menemui temannya. Dan si Abby langsung Zoom meeting sama rekan kerjanya. Lalu si Jacob langsung ngobrol sama si kakek tentang maksud kedatangannya yang hanya bisa dijelaskan ketika ada si Abby, Lur. Si Abby pun menemui Jacob dan si kakek. Kemudian berbicara tentang maksud kedatangannya itu adalah untuk memberitahu kalau Abby dan Jacob itu sudah bercerai. Jacob and I are separating. Saat si Claire tiba di rumah temannya bernama Walter, ternyata si Walter ini lagi main berdua sama cewek yang katanya ngaku-ngaku sebagai pacarnya si Walter, Lur. Si Claire yang mendengar itu pun kecewa dan akhirnya si Claire berbalik dan kembali ke hotel kakeknya. Oke, kita balik lagi ke si Abby dan si kakek. Saat berbicara dengan si kakek, si Abby dan juga si Jacob meminta si kakek untuk menyampaikan perihal hubungan mereka itu ke si Claire. Karena menurut mereka si Claire itu bakal lebih ngedenger sama si kakek. Dan malam pun tiba. Saat mereka makan malam bersama, si kakek mengajak si Claire untuk makan malam berdua di luar Lur. Si kakek pun berliterasi nih ke si Claire untuk menyampaikan apa yang sudah dikatakan si Abby dan si Jacob. Namun sepertinya si Claire sudah merasakan ada yang gak beres dengan orang tuanya Lur. Dan si Claire pun berfirasat kalau orang tuanya itu udah bercerai. Mendengar apa yang dirasakan oleh si Claire, si kakek pun pergi. Dan kemudian memanggil si Abby dan si Jacob dan meminta mereka untuk mengatakannya langsung ke si Claire. Dan setelah itu akhirnya si Claire pun tahu kenapa mereka datang ke hotel kakeknya di musim panas. Mengetahui bahwa firasatnya itu benar, si Claire pun merasa kecewa kepada kedua orang tuanya itu Lur. Keesokan harinya si Claire pun ngelipat baju bareng sama kedua orang tuanya. Dan si Abby menunjukkan beberapa flyer liburan yang menarik untuk mereka datangi sebagai sesuatu hal buat ngehibur si Claire gitu ya. Nah, mendengar hal itu si Claire malah pergi ke ruang bawah tanah. Sambil merekam ruangan yang diisi dengan peralatan Natal, si Claire membuka setiap barang satu persatu dan menceritakannya di kamera Lur. Here's Grandpa's fishing basket. It's funny. This is my mom's. Scene pun beralih ke si kakek, Abby dan Jacob. Mereka melihat ada benda yang seharusnya hanya ada di waktu Natal menggantung di sebuah pohon hias dalam ruangan hotel. Dan setelah mereka melihat itu, si Claire pun tiba-tiba nongol. Lalu meminta mereka untuk mengadakan perayaan Natal lengkap dengan dekorasi dan salju untuk keluarga mereka tanpa terkecuali. Gak peduli musim panas, pokoknya harus. Nah, si kakek pun menyetujui dan meminta Abby dan Jacob agar bisa bekerja sama untuk mewujudkan keinginan anaknya itu. Kemudian di bandara terlihat ada dua orang bernama Gem dan Pop-Pop.
Mereka adalah kakek dan nenek si Claire yang lain ya. Maksudnya dari pihak ayah gitu. Yang diundang si Jacob untuk merayakan pesta Natal bersama mereka. Dan persiapan pun dimulai. Semuanya didekor lur, termasuk juga pintu-pintu setiap kamar hotel. Namun rupanya pada dekorasi itu ada salah satu tamu yang terganggu dan meminta si kakek untuk tidak melakukan itu di kamarnya. Dan sambil direkam sama si Claire, si kakek pun mencopot lagi dekorasi itu. Di situasi lain, si Game dan si Popop udah sampai di kota nih. Dan mereka punya firasat buruk tentang undangannya itu. Dan kembali ke si kakek dan si Claire. Seusai mencopot dekorasi itu, si kakek bercerita ke si Claire bahwa dia udah bangkrut dan mau nutup hotel itu lur. Namun si Claire bilang ke si kakek kalau dia tuh sebenarnya nggak bangkrut. Dia hanya bangkrut secara emosional. You're emotionally bankrupt. Hah? What do you mean? Sebab si kakek selalu merindukan istrinya yang sudah meninggal dan dia merasakan kelelahan dengan perasaannya itu. Setelah pertanyaan itu, si kakek bertanya ke si Claire. Sejak kapan bapak dan mamanya itu mulai merenggang? Namun si Claire menjawab bahwa pertanyaan si kakek itu aneh. Di sisi lain, ada seorang pengunjung yang protes tentang dekorasi Natal itu. Kemudian si Otto pun memberi batas ke tamu-tamu mereka dengan memasang lakban yang bertuliskan di sebelah sini gak Natalan. Karena si pengunjung itu ngerasa aneh sama hal itu, si pengunjung itu pun meminta agar pembatas itu dilepas lur. Dan tidak lama setelah itu si Game dan si Popop pun tiba di hotel. Namun entah kenapa si Popop tiba-tiba mengganti pakaiannya dengan setelan full winter lur. Sampai mukanya tertutup. Lebih tepatnya itu setelan ski. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita yang menyapa mereka. Sebut saja dia Claudia. Dan setelah si Claudia pergi, si Popop pun masuk ke ruangan si kakek. Di sanalah si Popop mengatakan bahwa 10 tahun lalu dia pernah tidur bareng dengan si Claudia lur. Dan si Popop meminta bantuan si kakek agar menutupi kejadian itu. Dan si kakek memenuhi permintaan itu asalkan si Popop bersembunyi dari si Claudia lur. So you're gonna just have to not show your face. Dan malam harinya si Popop ngelamun di atas tempat tidurnya. Sedangkan di kamar si Claire, dia tampak senang untuk menyambut perayaannya itu. Esok paginya si Claire bersama teman-temannya merekam suasana di depan hotel yang sudah berubah menjadi suasana Natal yang lengkap dengan salju buatan. Dan hal itu diprotes sama si pengunjung hotel lain yang sedang main tenis lur. Di sisi lain si Popop berpura-pura sakit supaya gak ketemu si Claudia. Namun di situasi lain si Game malah ketemu sama si Claudia dan malah mereka saling berkenalan lur. Saat semua sedang beraktivitas di luar hotel, si kakek mengecek kamera si Jacob. Dan di galeri kamera itu si kakek melihat foto si Jacob yang dimana di atas pahanya si Jacob ada tangan seorang wanita. Dan setelah itu si kakek gak sengaja memotret dirinya sendiri lur. Karena kamera itu tersambung dengan HP-nya si Jacob, akhirnya si Jacob pun tahu kalau si kakek sedang memainkan kameranya. Dan di sisi lain, si Claudia tampak semakin akrab dengan si Game. Dan si Claudia bercerita tentang banyak hal ke si Game. Termasuk tentang pertemuannya bersama dengan seorang pria yang memberikan kenangan yang tidak pernah dilupakannya. Asik. Dan setelah pulang dari kegiatannya, si Game bercerita ke suaminya yaitu Popop bahwa dia merasa sangat senang karena bertemu dengan seorang wanita yang begitu menyenangkan. Selain itu, si Game juga bercerita bahwa si Claudia selalu datang ke hotel itu setiap tahun hanya untuk merasa dekat dengan si pria itu alias Popop. Joining us for dinner. You are going to. Si Popop yang mendengar itu pun merasa gak enak hati nih sama si Game lur. Dan di kamar lain si Jacob berdebat dengan si Abi tentang partner kerjanya si Abi yang menurut si Jacob memberi pengaruh yang buruk ke si Abi. Mendengar hal itu si Abi pun gak terima lur. Lalu si Abi pergi ke danau dan curhat dengan temannya si kakek yang kebetulan seorang pendeta. Bitch to everyone, especially Jacob, but no one could stand to be around him. Persiapan terus berlanjut. Semakin dekat dengan acara perayaan Natal itu, si kakek mulai ngerasain rindu ke istrinya semakin bertambah lur. Sedangkan si Claire merasa sudah tidak sabar untuk menyambut hari perayaan itu.
karena semua yang dibutuhkannya sudah terpenuhi, termasuk juga untuk mempunyai seekor anak anjing. In effetti ha già fatto amicizia. Like right here by this frozen lake. Untuk membangun chemistry dan kemesraan antara bapak mamanya, si Claire pun mengajak bapak mamanya itu naik balon udara, Lur. Namun bukannya tambah mesra, mereka malah berantem karena si Jacob panik dan melompat saat pendaratan. Hal itu mengurangi beban balon yang dinaikinya, sehingga balon oleng dan kemudian kembali naik, Lur. You could have gotten us all killed. Di sisi lain, si Game dan si Claudia makin hari makin akrab aja, Lur. Sedangkan si Popop makin hari makin galau aja dengan hubungan pertemanan istrinya itu. Dan kita tiba di hari Panettone. Saat sebelum dilakukan perayaan, si kakek meminta si Popop untuk menjadi Sinterklas, Lur. Namun betapa kagetnya si Santa, ternyata si Claudia pun ikut merayakan pesta itu bersama dengan keluarga besar si Claire. Dan di sanalah si Game tahu kalau pria yang diceritakan si Claudia itu adalah si Popop, Lur. Saat situasi dalam pesta menjadi canggung, anak anjing si Claire malah hilang. Dan alhasil hal itu memecah ketegangan di antara mereka. Dan pesta Panettone pun berubah menjadi misi pencarian si anak anjing. Dalam pencarian itu banyak hal yang terjadi. Mulai dari si kakek yang merasa kembali hidup karena banyak orang yang perhatian kepadanya, si Game dan si Popop yang hubungannya mendadak jadi kacau, termasuk juga hubungan si Abby dan si Jacob yang mulai membaik, Lur. Dan tibalah kita di hari perayaan Natal. Hari perayaan Natal itu diisi dengan menonton proyek filmnya si Claire. Namun saat video itu menunjukkan anak anjing, si Claire malah galau, Lur, dan pergi ke kamarnya. Gak ada yang bisa ngebujuk si Claire untuk melanjutkan perayaan Natal yang dimintanya itu, Lur. Namun saat si Claire sendirian di kamar, dia memutuskan untuk keluar dari kamarnya lewat jendela dan mencari si anak anjing itu sendirian. Dan saat semua orang panik karena mengetahui kalau si Claire gak ada di kamarnya, semua orang pun pergi untuk keluar dan saat mereka berada di luar, tampak dari kejauhan si Claire muncul dengan membawa anak anjing itu. Dan perayaan itu berhasil membuat si Abby dan si Jacob rujuk. Perayaan pun kembali berlangsung dengan meriah. Dan film pun selesai. Tamat. Menurut gue film ini bagus ya buat ditonton bareng sama keluarga, Lur. Karena selain drama keluarga yang dikemas dengan ringan, ditambah bumbu-bumbu komedi yang tipis-tipis, film ini jadi film yang menarik dan ngasih pengalaman yang beda dari film-film Natal lainnya, Lur. Banyak pelajaran yang bisa lu ambil dari film ini. Di antaranya, jangan mengganggu orang lain saat lu lagi di hotel. Oke, itu aja yang bisa gue ulas dari alur cerita ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.